Video pertama kita di Nerd Reviews itu adalah membahas sebuah mobile gaming controller alias gamepad buat HP. Tapi semenjak saat itu kita belum pernah ada lagi tuh nge-review gamepad yang memang ditujukannya itu buat smartphone atau mobile device. Sampai sekarang kita kedatangan nih mobile gaming controller dari ROG yang harganya 1,5 juta rupiah. Kira-kira di harga segini worth it gak sih? Siapapun yang desain packaging ROG Tizen ini, menurut gue pantas untuk dapat pujian. Karena pengalaman unboxingnya itu premium abis. Kita abis buka kotaknya, itu langsung disajikan dengan device-nya dengan presentasi yang wah. Dan di bawah itu masih ada beberapa kelengkapan seperti rubber pelapis dan buku-buku manual. Rubber pelapis yang bagian kanan atau yang ada USB-C-nya itu hanya ada satu macam aja, sementara yang kiri itu ada 4 macam di mana ketebalannya berbeda-beda. Kalau kita pakainya sih yang level 2 aja. Buat pasangnya juga nggak ribet ya, tinggal dipasin aja dan tinggal dimasukin. Dan karena testing ROG Tizen ini memakai ROG Phone 7 dan HP-nya itu memang cukup tebal, kalau kita lihat di sini HP-nya agak bending di tengah ya, jadi kita ganti rubber plate tengahnya jadi yang lebih tipis. Enaknya karena ini foldable, jadi ROG Tizen ini buat masang ke HP-nya itu lumayan gampang. Dia bisa nge-stretch cukup panjang dan tinggal dilurusin lagi untuk bisa langsung masuk HP-nya. Oke, secara desain gue harus akuin kalau ROG Tizen ini memang bentuknya itu kece. Overall terlihat ini aksennya ROG banget dengan layout gamepad controller Nintendo Switch, font serba ROG, dan juga ada LED RGB-nya. Sekilas ini mirip dengan ROG Kunai 3, namun dengan grip yang lebih baik dan juga bertekstur di bagian palmnya. Di sebelah tombol Start dan Options itu ada tombol Home dan juga ROG button buat Instant Armoury Crate, buat disesuaikan dengan mobile device. Untuk bagian triggernya ini cukup dalam, kurang lebih feel triggernya itu sama dengan ROG Ally. Ditambah di belakang itu ada 2 macro button yang bisa di custom tombolnya. Ya kurang lebih functionnya itu mirip lah dengan Kunai, hanya aja dibuat lebih modern dan tidak bisa dicopot-copot. Di bagian kanan itu ada USB-C untuk koneksi ke smartphone, dan kalau dikoneksikan ke smartphone biasa, maka handphonenya itu bakal punya posisi tengah-tengah. Sementara kalau ROG Phone itu posisinya agak ke atasan dikit karena USB-C ROG Phone itu ada di bagian kiri. ROG Tizen ini bisa juga dilipat untuk penyimpanannya, walaupun gue sendiri lebih prefer untuk menyimpannya itu secara tidak dilipat karena lebih slim apabila dimasukkan ke dalam sling bag. Di bagian bawah ada USB-C pass-through untuk charging, namun hanya sampai 18 watt aja, dan sayangnya di sini tidak ada headphone jack pass-through sama sekali, padahal itu asik loh kalau ada. Oh iya, kalau kita membandingkan dengan gaming phone tahun 2004, kelihatan ya perbedaan ukurannya. Kalau ngelihat yang dulu itu lebih bisa dimasukin ke kantong gitu daripada yang sekarang. Sementara kalau dibanding dengan ROG Ally X, tentu dia lebih kecil dan juga lebih tipis, walaupun sudah digabung dengan smartphone sekalipun. Lalu buat fitur-fiturnya, karena kita mengujinya itu di dalam ROG Phone 7 yang dimana ini sama-sama ROG, jadi komunikasi antara ROG Tizen dengan ROG Phone itu seamless banget. Setelah connect dia itu tidak perlu download aplikasi apapun karena di dalam ROG Phone sudah ada Armoury Crate. Nah untuk yang smartphone biasa bisa download Armoury Crate buat customization dan lain-lain. Terus gimana bang, kalau misal nggak mau download Armoury Crate? Ya sebenarnya sih bisa-bisa aja. ROG Tizen ini bisa di plug and play alias langsung colok dan langsung main tanpa harus download apa-apa, asalkan kalian nggak ngutak-ngatik efek RGB-nya. Tapi kalau di ROG Phone series kita bisa langsung sekalian key mapping atau key binding touchscreen kita. Lalu gimana dengan pengalaman key bindingnya? So far di ROG Phone 7 itu menyenangkan sekali ya. Kita bisa key bind langsung dari game Genie. Dan bahkan adjust analognya itu gampang banget. Terutama di game macam Genshin Impact atau Death's Door yang nggak support sama controller. Oh iya, untuk D-pad dan face buttonnya itu mechanical loh. Jadi pas ditekan itu kerasa banget feedbacknya. Dan ini adalah salah satu gamepad yang fun to press terutama di jangka waktu yang lama.
Lalu buat joysticknya, ini diklaim ROG sudah console grade, jadi akurasinya bagus dan juga responsif. Namun sayang, ROG Tizen ini belum support sama mouse mode, jadi nggak bisa dipakai untuk navigasi touchscreen. Dan juga di dalam analog ataupun triggernya tidak punya teknologi Hall effect. Sangat disayangkan banget, padahal setengah dari harganya itu udah ada saingan yang udah support dengan Hall effect. Ini juga nggak sinkron dengan image ROG yang selalu provide gaming equipment premium dan fiturnya itu biasanya lengkap. Sementara buat firmware-nya ya menurut gue ini udah cukup sempurna, dimana dengan Armoury Crate itu bisa key binding dan juga mengatur RGB. Walaupun saat kita memakai handphone lain yang bukan ROG Phone, dia tidak bisa key binding di dalam touchscreen. Ini juga disayangkan. Lalu, karena game-game yang gue mainin di sini bukanlah game kompetitif, jadi gue hanya bisa memberikan gambaran main game yang santai aja. Lagi-lagi, gue mainnya itu GTA San Andreas Definitive Edition, terus juga ada Death Door atau Wuthering Waves dan game-game Netflix yang terhitungnya itu casual. Dan juga apabila networknya lagi bagus, main game AAA PC dengan Steam Link juga asik di controller ini, jadi game-game yang biasanya harus di depan komputer itu bisa dimainin sambil tidur-tiduran. Jadi kalau kita tarik kesimpulan ya, sepertinya ROG Tizen ini dibuatnya itu adalah untuk menjadi updateannya ROG Kunai 3. Dimana kalau Kunai 3 kan diperuntukannya buat ROG Phone 6 ke bawah tuh. Sementara kalau yang Tizen ini dibuatnya adalah untuk ROG Phone 7 ke atas, atau bisa juga kompatibel dengan mobile device yang lain. Tapi kalau kita ngomongin mobile device yang lain, agak ironis juga kalau pakai ROG Tizen ini. Karena dia tidak seseamless kalau kita pakai ROG Phone. Kalau pakai ROG Phone, kita mau nge-keybind atau nge-key mapping touchscreen itu gampang. Misalnya kayak di Genshin dan juga di Death Door, itu tinggal tarik aja game Genie-nya, terus dia itu bener-bener seamless banget. Sementara kalau misalnya di mobile device yang lain, let's say Samsung atau yang lain-lain, itu mesti download third party app lagi. Dan kalau kita harus download third party app lagi, ya untuk apa kita pakai ROG Tizen? Sementara di harga 700.000 itu ada Gamester X2S yang fiturnya itu kurang lebih sama. Bahkan joystick dan triggernya itu udah Hall effect. Ya, jadi agak niche ya. Pasarnya adalah untuk jadi aksesorisnya ROG Phone 7, 8, ataupun 9 sih kayaknya. Tapi ya kurang lebih kalau misalnya ditanya pengalamannya, gue puas sih pakai ROG Phone 7 dengan ROG Tizen ini. Ya ini bener-bener bagus banget. Cuman speakernya itu, front firing speakernya ROG Phone 7 itu ketutupan sama rubber plate-nya. Jadi ya gue kalau mau main harus pakai headset dulu. Jadi itu aja sih paling pendapat kita tentang ROG Tizen. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky, always stay safe and stay healthy.